Selamat sore, Mita. Sore kembali, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, kesininya tadi sudah izin apa belum sama orang tua? Sudah. Alhamdulillah. Diperbolehkan ya pastinya ya. Boleh. Baik. Tadi perjalanannya dari rumah ke sini berapa menit? 10 menit soalnya jalan kaki. Oh, baik, jalan kaki ya. Oh ya, di sini bagaimana perasaan Mita hari ini? Sedih, apakah bahagia? Alhamdulillah bahagia. Boleh disebutkan kalau dari angka 1 sampai 10? 8 Sudah 10. Ya, alhamdulillah. Oh ya, di sini apa tujuan Mita untuk datang ke Ibu pada sore hari ini? Ada yang saya sampaikan mengenai proses belajar di sekolah. Oh ya, baik. Oh ya, di sini sebelumnya berarti Mita perlu konseling ya ke Ibu ya? Ya, Ya, baik. Sebelumnya apakah Mita sudah berpengalaman melakukan konseling atau pernah dipanggil oleh guru BK di sekolah? belum pernah, ini yang pertama kali. Oh, ini pertama kali ya? Ya. Oh ya, sedikit memberikan pemahaman mengenai konseling. Kalau konseling itu bisa dikatakan sebagai usaha bantuan yang dilakukan oleh seorang guru BK kepada siswa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi membantu menemukan solusinya bagaimana, dan juga membantu meringankan beban dari siswa tersebut gitu. Jadi juga bisa dicontohkan seperti ini. Jadi interaksi antara Ibu dengan Mita itu sudah termasuk konseling seperti itu, karena ada masalah yang harus diselesaikan seperti itu. Terus di sini juga ada batasan waktunya. Beda dengan misalkan ketika Mita itu bercerita dengan temannya, karena tidak ada batasan, dalam artian batas waktunya tidak ada. Dan dalam konseling ini ada batasannya. Jadi dalam satu kali konseling itu hanya butuh 30 menit saja. Misalkan dalam 30 menit itu masih dirasa kurang, jadi bisa melakukan konseling selanjutnya gitu, bisa dilanjut. Terus juga dalam Mita ini tidak perlu takut. Semua cerita yang akan disampaikan oleh Mita itu akan disampaikan kepada orang lain. Itu tidak perlu takut. Jadi santai saja sudah ya, lulus aja seperti bicara dengan temannya gitu. Apapun yang mengganjal sampaikan, tidak apa-apa. Jadi ada asas kerahasiaannya juga nanti ya. Terus di sini apakah sudah paham maksud Ibu di sini? Alhamdulillah sudah paham. Ya, alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya apakah Mita sudah siap untuk melakukan konseling pada sore hari ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Jadi harapannya Ibu semoga dalam melakukan konseling ini bisa membantu Mita untuk menyelesaikan masalahnya ya. Ya, sudah siap, berarti sudah niat nih ya dari rumah ya kalau untuk melakukan konseling ini. Di sini disampaikan lagi sama Ibu, jangan tak perlu takut ya, nanti dilebarkan ke luar itu tidak perlu takut juga. Mita nanti harus terbuka sama Ibu, tanya apa harus dijawab ya. Sampaikan sudah gitu. Terus tadi katanya Mita ada tujuan ke Ibu. Tujuannya itu apa, boleh disampaikan di sini? Ada perlu apa? Ada masalah apa yang dirasakan oleh Mita? Memiliki masalah dalam belajar dan masalah dengan pertemanan. Berarti ada dua ya masalahnya di sini. Masalah dengan teman, juga masalah belajar. Yang paling mengganjal, yang paling terganggu di dalam diri Mita itu apa? Belajar. Dalam belajar itu boleh disebutkan belajarnya karena apa? Ketika di sekolah, terkadang saya sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru di sekolah. Ketika KBM ya, Iya. ketika pelajaran berlangsung. Oh, seperti itu. Jadi kurang memahami ya. Oh ya, itu biasa terjadi pada siswa. Mungkin ada masalah sedikit seperti itu. Terus apakah dalam hal ini Mita sudah melakukan
usaha apa yang sudah dilakukan gitu? Belum ada usaha sama sekali. Belum ada sama sekali. Jadi diam saja seperti itu ya. Oh ya. Terus selanjutnya setelah melakukan ini, ketika melakukan konseling ini, apa harapan Mita itu yang ingin? Harapan saya ibu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Semoga aja ya bisa ya. Oh ya, selanjutnya tadi usahanya tidak ada. Tidak ada upaya berarti ya di dalam diri ini Mita ya. Ya. Tapi mau gitu ya, mau Ya, mau memperbaiki itu. Ya baik. Sebelumnya Mita tinggal bersama siapa saja di rumah? bersama ibu, ayah, kemudian kakak dengan kakak ipar. Iya. Oh, berarti berlima ya? Ya, Kok berlima? Iya berlima. iya. Baik. Terus untuk hubungannya Mita dengan keluarga yang lain, misalnya dengan ibu, dengan bapak, mbak, dan sebagainya itu bagaimana hubungannya? Alhamdulillah sangat baik. Jadi tidak ada masalah ya di sini? Tidak ada. Tidak ada masalah. Terus untuk aktivitasnya Mita sehari-hari apa aja? Bersih-bersih. Dari pagi nih ya? Ya, Bersih-bersih, terus bantu iya, terus belajar kalau niat. oh kalau sudah ada moodnya belajar Iya. baru belajar seperti itu. Paling biasanya kalau anak-anak itu belajar ini ya mau ujian baru belajar gitu ya. Ya. Terus berarti baik ya untuk kegiatannya. Terus kalau belajar biasanya Mita gimana di rumah? Kalau belajar biasanya malam hari ketika mau tidur. Itu Atau saja. cuman ngerjain PR. Itu belajar ya kalau yang Iya. lain. Terus yang malam belajar, paginya enggak berarti ya? Enggak. Berarti terbiasa malam. Ya. Kalau malam Mita ngaji atau enggak? Biasanya kan maghrib sampai isya tuh ada yang ngaji masih Enggak, gitu. ngajinya sore. Oh sore saja. Jadi Iya. malamnya maghrib isya juga di rumah berarti ya? Ya, Belajarnya setelah maghrib atau setelah isya? terkadang maghrib, terkadang isya. Tergantung. Tapi Mita lebih nyamannya di Setelah maghrib. ya. Terpotongnya nanti salat isya ya? Iya. Baru dilanjut ya boleh. Terus untuk suasananya di rumah bagaimana? Baik, tidak ada apa-apa. Misalkan kan mungkin terganggu karena ibu marah-marah misalkan. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Berarti kalau untuk keadaan di rumah tidak ada masalah. Iya. Lanjut, kalau misalkan di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah terkadang terganggu teman. Diganggu, kalau ketika belajar diganggu Iya. gitu. Belajarnya biasanya Mita gimana? Apa sebelum pelajaran dimulai atau setelahnya? Sebelum proses Sebelum belajar. itu ya. Berarti sudah belajar, berarti bukan tidak ada upaya dalam diri Mita, berarti sudah ada upaya untuk berusaha untuk belajar gitu ya. Terus kebiasaan belajar sudah. Terus ini kan ada tadi bilang sulit memahami materi. Iya. Apakah Mita itu hanya salah satu mata pelajaran saja atau semuanya? Mungkin cuman beberapa. Boleh disebutkan mata pelajaran apa saja? Kalau saya IPA atau IPS itu. Ya, tapi kalau untuk mata pelajarannya suka atau tidak? Lumayan suka. Cuman terhambatnya di situ ya. Iya. Jadi masa terhambat ya belajarnya. Terus kalau untuk gurunya, terkadang kan kalau siswa itu merasa tidak suka dengan belajarnya karena gurunya terkenal galak ataupun apa gitu. Gurunya tidak galak, baik. Oh ya, berarti tidak ada masalah ya di sini. Iya. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya di sini sebenarnya. Itu masalahnya hanya di dalam kesulitan belajar itu sulit memahami ya. Sulit Iya. memahami itu. Terus ketika belajar itu Mita biasanya gimana kalau belajar? Apakah hanya membaca ataupun memahami gitu? Bagaimana? Saya bisa terkadang melakukan dua-duanya atau enggak cuma membaca. Membaca sekali atau berapa kali? Kalau moodnya baik, ya bisa beberapa kali. Tapi tetap aja nggak bisa memahami ya. Iya. Ketika belajar itu
Apa yang membuat Mita itu tidak fokus? Yang bikin Mita terganggu itu apa? Terkadang teman itu ada yang gurau sampai kedengeran gitu, jadi kita tidak fokus. Oh, berarti Mita itu lebih suka belajar ketika sunyi gitu ya? Maksudnya tidak di tempat ramai gitu ya? Tapi kalau di rumah gimana? Apakah ada yang terganggu gitu? Tidak, tapi terkadang terganggu oleh anak-anak itu yang main di depan rumah. Kalau untuk aktivitasnya Mita kan sehari-harinya sudah belajar ya begitu. Apa Mita dalam sehari itu untuk istirahatnya bagaimana? Waktu tidur gitu, biasanya kan istirahat, ada yang istirahat siang gitu ya. Kalau siang terkadang, kalau malam ya istirahat. Ya kalau gini, kan sekarang masanya masih liburan sekolah ya. Terus apakah Mita itu siangnya istirahat atau tidak? Kalau liburan sekolah istirahat. Pasti ya. Ya. Kalau di sekolah? Karena kan kalau di sekolah pulangnya jam 2, jadinya tidak sempat. Tapi tidak sampai tidur di kelas gitu, tidak sampai ya? Tidak pernah. Terus ketika belajar KBM ya, ketika guru menerangkan gitu ya, menerangkan materi, Mita itu memang benar-benar fokus atau memang masih Mitanya di sekolah tapi pikirannya di luar gitu? Apakah seperti itu? Fokus tapi kadang enggak juga. Banyak gak fokusnya ya? Iya, karena terganggu hal-hal yang lain. Oh ya, di sini mungkin perlu Ibu sampaikan ya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belajar, termasuk siswa, mahasiswa juga ada macam-macam. Ada faktor internal, eksternal. Internal itu yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Misalkan Mita tadi sudah melakukan upaya nih, terus ditanya gurunya sudah tidak ada masalah dalam belajar, juga tidak ada masalah, terus hubungan dengan di keluarganya juga tidak ada masalah. Itu berarti yang menjadi masalah itu di dalam diri Mita sendiri. Nah, di dalam internal itu tadi, faktor internal itu apa saja? Ada daya ingat yang rendah, terus kebiasaan rutinitas setiap hari dalam belajar, terus jenis kelamin itu juga, karena gini ya, kalau jenis kelamin itu maksudnya laki-laki dan perempuan itu dalam memahami materi itu beda-beda. Kalau laki-laki itu lebih ke praktek, nah kalau perempuan itu ke teori gitu. Terus ada tingkat kecerdasan juga, minatnya dalam belajar, perasaannya, motivasinya dari luar, dari orang tua, ayo belajar, itu bisa jadi masalah juga ya. Terus faktor internal itu apa saja di dalam lingkup keluarga itu tadi, sekolah sama masyarakat gitu. Jadi kalau melihat dari masalah yang sudah disampaikan Mita, itu bisa disampaikan berarti salahnya di mana? Di Mita sendiri atau dari luar? Mungkin dari dalam diri sendiri. Dari Mita sendiri ya? Ya. Nah, terus setelah ini Mita inginnya seperti apa? Apa yang perlu diubah? Kebiasaannya. Kebiasaan dalam belajar ya? Ya. Jadi kalau untuk kebiasaan macam-macam ya, ada yang memang nunggu modnya baru ini, baru belajar dan lain sebagainya. Terus di sini begini saja untuk membantu menyelesaikan masalahnya Mita, karena kembali lagi melihat dari hubungan dengan teman-temannya baik, terus tidak ada masalah, di rumah juga tidak ada masalah ya. Mungkin di sini Mita hanya perlu mengubah kebiasaan Mita ya, kebiasaan belajar. Dari tadi kan Mita menyebutkan biasanya belajar ketika mau ujian, ada pekerjaan rumah, sama kalau moodnya lagi baik nih, lagi bagus ya baru. Nah itu diubah lagi, biasanya waktu efektif untuk belajar itu biasanya bisa sebelum tidur, terus setelah sholat subuh tuh pagi sebelum berangkat sekolah itu bisa. Terus ketika di sekolah itu kan sulit tuh memahami tadi ya.
bisa dibaca-baca lagi, gak apa-apa. Terus ketika belajar juga Mita itu tidak perlu apa ya, mengingat atau menghafal gitu ya, dibaca terus berulang, terus dibaca. Kalau belum mau dihafalkan silakan, karena terkadang ada orang yang ketika ketika belajar belum dihafalkan baru paham, ada yang dipahami baru hafal gitu. Kalau Mita gimana? Apa perlu dihafal dulu baru paham atau gimana biasanya? Kalau saya terkadang juga Hafalin baru paham. ya. Jadi itu bisa juga jadi salah satu caranya Mita. Jadi berarti dihafal dulu ya? Ya. Dihafal dulu baru ngerti, berarti gitu. Jadi tapi jangan terlalu memaksakan diri ya. Jangan dalam satu program dihafalin, enggak. Ambil inti-intinya saja. Jadi belajar, dipahami dulu. Maksudnya ada poin-poinnya. Nah, nanti disalin ke buku untuk disalin menggunakan bahasanya sendiri. Nah, baru nanti insya Allah bisa paham. Ketika pelajaran itu kan banyak yang disebutkan guru ya. Ada pengertian, ada komponen ini dan ini, lain sebagainya. Itu ambil intinya saja. Pengertian apa, terus menyebutnya apa, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu sampai semuanya gitu ya. Jadi selanjutnya juga sudah ya, kebiasaan sudah dirubah. Terus misalkan di keadaan rumah tadi katanya ramai gitu ya, mungkin bisa pindah ke tempat yang lebih sunyi gitu. Maksudnya yang tadinya di kamar depan misalkan mungkin di depan TV gitu, tapi tanpa menyalakan TV gitu, biar lebih ini ya, biar tidak terganggu, itu bisa. Terus untuk memahami tadi juga diulang-ulang tuh bisa jadi metode juga ya untuk belajar. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mita ataupun apa? Sudah paham sampai di sini? Apa ada yang perlu disampaikan lagi? Insya Allah sudah paham. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah Oh, cukup. kalau saya belum paham gimana? Masih tetap belum paham gitu ya? Ya. Oh iya, di sini juga ada perlu diingatkan juga ya, dalam belajar itu tidak hanya melulu ketika belajar dibuka, dibaca. Jadi ada kemauan juga. Nah, kemauan itu harus dibuat gitu. Caranya bagaimana? Misalkan saya mau belajar besok, misalkan mau belajar matematika. Buku itu ditaruh di mana tempat itu bisa dijangkau, bisa dilihat. Jadi ketika setelah misalkan kan main HP nih, Ya. karena ada kemauan untuk belajar tadi, karena melihat buku mungkin ada kemauan untuk belajar. Nah, terus bagaimana caranya untuk lebih paham lagi? Tadi katanya sudah usaha, sudah baca, sudah lain sebagainya ya, sudah diulang-ulang. Mungkin perlu juga dari niatnya. Kalau memang niatnya belajar gitu loh. Jangan difokuskan yang lain. Fokus belajar. Saya harus belajar dalam satu hari ini, saya harus harus memahami bagian mana dulu. Jadi jangan jadi satu gitu. Mungkin 30 menit atau 15 menit dulu, baru istirahat dulu sebentar. Maksudnya istirahat bukan tidur ya. Ya. Mungkin duduk santai dulu, dilanjut lagi, bisa jadi seperti itu. Terus ya itu niat tadi itu. Juga jangan lupa sebelum belajar itu berdoa. Jangan lupa misalkan doa belajar tapi gak doa, itu kan gimana gitu ya. Jadi perlu itu. Terus ada lagi yang ditanyakan? Apa sudah jelas atau mungkin kurang mengerti? Insya Allah sudah cukup jelas. Jadi boleh disampaikan apa tadi yang perlu diubah? Yang pertama Kebiasaan. rutinitas ya, Ya. aktivitasnya. Terus yang kedua Kemauan untuk belajar. Terus yang terakhir jangan lupa Berdoa. Nah, itu yang terpenting dia. Jadi Ya. salahnya ada di Mita. Jadi Mita mau paham atau tidak tergantung Mita ya. Ya. Mau belajar atau tidak, mau usaha atau tidak. Baik. Mungkin ini sudah sampai di akhir ya. Mungkin sudah cukup atau masih mau dilanjut karena masih ada waktu. Menurut saya coba dilanjut dulu. Ya mungkin apa yang mau disampaikan lagi sama Mita? Sudah cukup. Sudah. Ya, enggak, kalau misalkan memang ada mungkin disampaikan karena masih ada waktu. Kalau memang tidak, enggak apa-apa gitu. Mungkin sudah tercerahkan atau sudah menemukan, oh ya saya harus ini. Mungkin masih ada lagi yang lain. Itu udah cukup. Enggak, cukup sudah.
Nah, di sini kan sudah sampai batas akhirnya dengan konseling. Bagaimana perasaan Mita setelah melakukan konseling ini? Sebelum sama sudah, sebelum perasaannya gimana tadi? Mungkin ada rasa takut atau apa? Ya, sedikit rasa takut. Terus apa lagi? Apa ya? Ragu gitu. Karena takut itu ya, kesebar gitu ya. Terus apa lagi? Nggak ada. Nggak ada. Terus setelah melakukan konseling perasaannya gimana? Lega. Karena sudah disampaikan. Ya. Lega apa lagi? Sudah menemukan titik masalahnya di mana. Terus sudah menemukan solusinya juga ya. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Mungkin cukup ya di sini, misalkan nanti ada perlu lagi atau perlu yang disampaikan lagi, perlu konseling, bisa melanjutkan konseling selanjutnya ya. Ya. Di sini Ibu sebagai guru BK, terima kasih atas waktunya sudah diberikan, apalagi niatnya dari rumah untuk sini untuk konseling sama Ibu. Ibu ucapkan terima kasih juga ya. Saya juga terima kasih. Ya baik, semoga sangat bisa membantu Mita ke depannya ya. Ya. Begitu saya izin pulang ya Bu. Ya, terima kasih Mita. Terima kasih kembali. Salam sama orang tua ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.